Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komite SMP Negeri 3 Kesugian, yang saya hormati orang tua, wali, peserta didik kelas 9, dan anak-anak siswa kelas 9 yang saya cintai. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka persiapan ujian sekolah tahun 2021-2022, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara virtual tentang ujian sekolah. Baiklah Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, terkait dengan sosialisasi ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022, dasar pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 yaitu tentang SKL, dan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian. Kemudian Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Surat edaran Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Dan juga sosialisasi ujian sekolah dari Dinas PDANK melalui Zoom meeting pada tanggal 17 Maret 2022 dan rapat Dewan Guru tanggal 21 Maret 2002. Bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan itu dilaksanakan dalam bentuk yang pertama adalah portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penugasan, yang ketiga tes secara luring atau daring, dan atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ini dasarnya adalah surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Adapun untuk bentuk ujian yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, yaitu dalam bentuk yang pertama adalah portofolio. Portofolio itu berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai pengetahuan, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya bila peserta didik mempunyai piagam atau prestasi. Kemudian yang kedua adalah penugasan, dan yang ketiga adalah tes tertulis. Yang pertama, penilaian portofolio. Bentuk penilaian portofolio itu diperoleh dari yang pertama adalah evaluasi atas nilai rapor, itu berasal dari rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan rapor semester 1 sampai 6. Kemudian yang kedua, nilai sikap atau perilaku, ini diambil nilai modusnya dari nilai sikap semester 1 sampai dengan semester 6. Yang ketiga adalah prestasi yang diperoleh sebelumnya, yaitu bila mana anak mempunyai prestasi, itu nanti nilai bisa ditambahkan. Dokumen yang menjadi dasar adalah rapot kelas 7, 8, dan 9, kemudian piagam atau sertifikat kejuaraan 3 tahun terakhir apabila dimiliki. Sebagai gambaran nilai kejuaraan itu
bila nasional, kemudian ada kabupaten, kecamatan. Bila di tingkat nasional peringkat 1 itu nanti akan menambah ada tambahan nilai untuk perorangan yaitu 6,50, kemudian bergu 6,00 sampai dengan provinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya. Itu masing-masing ada bobot nilainya. Kami sampaikan terkait dengan simulasi nilai portofolio. Bapak Ibu misalkan nilai rata-rata rapot mapel IPA. Mapel IPA terdiri dari pengetahuan dan keterampilan semester 1 sampai 6, itu nilai rata-rata rapotnya untuk mapel IPA adalah 85. Nah, misalkan si anak mempunyai nilai kejuaraan OSN IPA yang dibuktikan dengan piagam atau sertifikat. Itu tingkat kabupaten juara 1 itu akan mendapatkan tambahan nilai 2,5. Maka untuk nilai portofolio mapel IPA nilai 85 ditambah dengan 2,50, jadi untuk nilai portofolio anak tersebut itu menjadi 87,50. Kemudian untuk yang kedua adalah penilaian penugasan dengan bentuk dalam kinerja atau unjuk kerja. Bentuk penugasan yaitu praktik, produk, dan proyek. Nah, untuk SMP Negeri 3 Kesepian, ini dasarnya adalah rapat Dewan Guru untuk nilai penugasan diambil yang praktik dan produk. Dan pelaksanaannya untuk ujian itu bisa kolaboratif antar mata pelajaran atau secara mandiri per mata pelajaran. Tetapi untuk sekolah ini nanti akan melaksanakannya secara mandiri per mata pelajaran. Kemudian untuk ujian penugasan, praktik atau produk itu nanti akan dilaksanakan tanggal 28 sampai 2 Maret 2022. Mohon doanya Bapak Ibu agar anak-anak kita bisa melaksanakannya dengan maksimal. Kemudian yang ketiga adalah penilaian tes tertulis. Bentuknya naskah soal dan jawaban disampaikan secara tertulis berupa pilihan ganda. Ini akan dilaksanakan nanti ujian tertulis pelaksanaannya adalah tanggal 18 sampai 23 April 2002. Jadi dengan waktu untuk ujian sekolah ini sudah mendekati, Bapak Ibu mohon untuk selalu mendampingi putra-putrinya. Pembobotan nilai ujian sekolah Kabupaten Cilacap, ini nilai portofolio itu bobotnya adalah 20%, kemudian penugasan 30%, dan tes tertulisnya 50%. Jadi bila portofolionya tadi mendapatkan nilai 87,25, itu nanti akan dikalikan 20%. Kemudian penugasan misalkan mendapatkan nilai 85, itu nanti akan dikalikan 30%. Dan tertulis bila si anak mendapatkan nilai 85 akan dikalikan 50%. Nanti untuk nilai-nilai tersebut ditambahkan. Kemudian untuk persyaratan kelulusan bagi peserta didik kelas 9, yang pertama adalah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, lulus ujian sekolah sesuai dengan kriteria, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. Yang kedua, rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal sama dengan rata-rata KKM kompetensi
kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, nilai mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti serta PPKN pada kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan minimal sama dengan KKM, kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Demikian Bapak Ibu dan anak-anak, mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan dapat membanggakan orang tua dan kita semua. Terima kasih, selamat mengikuti ujian sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.